saya, kita semua jamaah rahimakumullah, sama-sama kita maksimalkan waktu kita selama kita hidup ini untuk terus banyak melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan dibalas oleh Allah. Jangan pernah menyepelekan kebaikan yang kecil. Dan jangan pernah juga menyepelekan kesalahan, dosa-dosa yang kecil. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama bersyukur dari hati kita yang paling dalam. Sama-sama kita mengakui, kita menyadari bahwa duduknya kita di sini ini semua pertolongan Allah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya. Penuh malam ini. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Malaikat di belakang banyak. Ini bersyukur ini ya. Alhamdulillah kita istiqomah, kita bersyukur, nikmat paling besar ya. Nikmat bermajlis ini, nikmat menuntut ilmu, ini nikmat paling agung. Di antara sekian banyaknya nikmat Allah yang selayaknya lah kita harus bersyukur. Insyaallah kalau kita bersyukur, alhamdulillah merasakan ini pertolongan dari Allah, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Karena menuntut ilmu, berzikir, belajar itu sebenarnya nikmat. Kita saja saat ini jarang bersyukur. Perasaan kita kalau menuntut ilmu lama lagi ustaznya ceramah ya. Murid kita panas, duduk lama. Padahal itu nikmat. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah ya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita ya. Bisa belajar, menuntut ilmu sehingga iman kita kuat, kita bawa Islam sampai bertemu dengan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kata Allah kalian tinggalkan kehidupan dunia ini kecuali kita sudah menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Islam ya.
Nah, itu yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kita semua jangan bosan-bosan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja, di mana saja, biasakan lisan kita ini bersolawat. Karena satu solawat kita, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali saja, Allah akan balas selawat kita 10 kali. Yang menjadi gembira itu siapa? Yang akan membalas selawat kita, Allah. Kita berselawat untuk Rasulullah, minta kepada Allah, ya, Allah yang akan balas 10 kali lagi. Pencipta langit, pencipta bumi, yang berikan kita rezeki, ya, Masya Allah, ya, luar biasa. Allah akan berselawat dengan kita. Maka kita semua biasakan diri kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, nih adik-adik perhatikan dulu ya. Perhatikan sebentar, tidak lama Ustaz ceramah ya. Kita ya, sekali lagi hidup di dunia ini terbatas. Waktu kita terbatas. Sebentar sekali. Tidak lama. Kalau bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita di dunia ini kisarannya 60 sampai 70 tahun saja. Itu kisarannya rata-rata. Ada juga sih yang lebih, sampai 100 tahun ada. Tapi itu bisa dihitung jari. Artinya bisa dihitung. Bisa dihitung. Selebihnya itu rata-rata kata Rasulullah, umru ummati min sittina sanah ila sab'ina sanah. Umur umatku kisarannya 60 sampai 70 tahun. Dan kita semua oleh Allah, nanti setelah kita bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kita ini akan dibalas oleh Allah. Ya. Akan dihisab oleh Allah, akan dihitung. Perhitungan yang paling adil adalah perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita semua jamaah rahimakumullah, sama-sama kita maksimalkan waktu kita selama kita hidup ini untuk terus banyak melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan dibalas oleh Allah. Jangan pernah menyepelekan kebaikan yang kecil. Dan jangan pernah juga menyepelekan kesalahan, dosa-dosa yang kecil. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja, ya, laki-laki kah perempuan, melakukan kebaikan sebesar zarrah. Tahu zarrah? Zarrah ini tidak bisa dilihat oleh mata, saking kecilnya. Itu ada balasannya. Makanya dalam hadis riwayat yang lain nanti, sekecil-kecilnya iman orang itu, mungkin sebesar zarrah, imannya itu ada sebesar zarrah, dan tanpa menyekutukan Allah, dia akan mendapatkan surga 10 kali luas bumi. Pernah hitung bumi? Berapa luasnya? 10 kali lipat bumi. Itu iman yang paling kecil. Iman yang tanpa menyekutukan Allah di dalamnya. Begitu besar akan dibalas oleh Allah. Maka ini bagi kita semua, hidup ini adalah lagi menanam. Kita hidup ini lagi beramal, lagi mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat, tempat semua aktivitas kita akan dibalas oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, setelah beliau memvonis semua kita akan mati, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi sempurnanya balasan kebaikan apapun yang kita lakukan, keburukan itu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah.
Faqad faz, siapa yang dijauhkan dari neraka masuk ke surga, itulah hakikat kemenangan, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Makanya kita ini belum merdeka sebelum tahu jelas di mana posisi kita. Belum merdeka secara, kalau secara pemerintah kita sudah merdeka, tapi secara agama kita belum merdeka. Ya. Nanti kita merdeka kalau sudah tahu jelas posisi kita. Dijauhkan dari neraka atau masukkan ke surga. Dan ini puncak kehidupan kita. Akhirnya cuma di situ saja. Berapapun lamanya kita hidup, puncaknya cuma tempatnya dua saja. Kalau hendak ke nerakanya Allah, ke surganya Allah. Maka siapa dijauhkan dari neraka masuk surga, faqad faz. Itulah hakikatnya orang yang merdeka, yang beruntung, yang sukses. Maka jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan hidup kita ini ada beberapa kesalahan yang senantiasa terulang kita lakukan. Dan nanti kita mengisi waktu-waktu kita supaya penuh dengan keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Jamaah rahimakumullah, kesalahan-kesalahan yang sering berulang kita lakukan selama perjalanan hidup ini harus kita tahu. Ya. Yang pertama, kesalahan yang sering berulang-ulang kita lakukan itu adalah melakukan dosa dan maksiat. Hampir setiap hari ya, kita tidak pernah terlepas dari dosa dan salah, maksiat. Yang ngomong jangan dilihat dia pintar alim, jangan dikira tidak bermaksiat. Kita ini memang tempatnya lupa dan salah. Dan pengundang maksiat saat ini dimanapun kita berada, yang paling cepat itu ya, mungkin kita tidak lakukan di tengah, tapi kadang-kadang ketika kita sendirian ya, HP ini paling banyak membuat kita melakukan dosa. Hampir ya, terutama dosa mata kita ya. HP ini kalau kita buka kadang-kadang sendirian itu ada saja setan membawa kita. Wallahi demi Allah benar loh ini. Saya pribadi yang merasakan itu. Kita duduk main HP, Facebook, ya, kecebokan apa namanya itu. Duduk sendirian. Ya. Coba saja. Kadang-kadang setan membawakan kita untuk apa? Ya, kadang-kadang kita ini dengar ceramah, tapi kadang-kadang ada saja serempetannya. Mata kita melihat aurat yang bukan hak kita, ya kan? Dan iklannya pun sudah disediakan itu. Kita dengar ceramah, iklannya aneh-aneh. Ya kan? Ini kadang-kadang ini dosa hampir setiap hari kita lakukan. Maka solusinya bagaimana? Pesan Rasulullah harus banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Semua anak Adam ini bersalah. Ya. Khata'un, semuanya bersalah. Anak Adam ini memang tempatnya penuh dosa dan salah. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu yang kembali kepada Allah. Banyak istighfar. Rasulullah mengajarkan sampai Rasulullah bersumpah, wallahi demi Allah kata Rasulullah. Sesungguhnya aku ini mohon ampun dan istighfar kepada Allah dalam sehari itu tidak kurang 100 kali, tidak kurang. Lebihnya iya. Maka kita harus banyak mohon ampun kepada Allah terhadap kehilapan kita, kesalahan kita. Sebaik-baik istighfar, saya mengajak ini karena kita ini Masya Allah, Rasulullah pernah berjanji ya. Yang Rasulullah minta tidak banyak, membacanya cuma sekali saja. Bacanya kapan? Pagi dan sore. Rasulullah perintah kita baca pagi dan sore, tapi bacanya penuh dengan keyakinan. Bukan sekedar baca-baca saja, tapi harus mutinan, harus diyakini dari hati kita yang paling dalam. Apa itu? Sayyidul istighfar. Rasulullah berpesan begitu. Baca Sayyidul istighfar pagi hari. Seandainya kita baca pagi hari ini kata Rasulullah, tidak sampai sore kita
dipanggil, dijemput oleh malaikat, ditarik ruh kita, ya. Malaikat maut datang atas perintah Allah, mati kita belum sampai sore. Tapi sudah kita baca Sayyidul Istighfar ini penuh dengan yakin, maka Rasulullah mengatakan fahuwa min ahlil jannah, maka dia itu adalah ahli surga. Allahu Akbar, ini rahmat Allah ya. Dia ahli surga selama tidak menyekutukan Allah. Dia baca sore ke sore, dia baca sore ini ba'da asar dia baca. Belum sampai subuh nih tidur, asik tidur malam, ternyata ruhnya tidak dibalik-balikkan oleh Allah. Dipegang oleh Allah, ditahan. Sehingga tidak balik rumahnya. Meninggal dunia, tapi dia baca di sore hari penuh dengan keyakinan bahwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Maka biasakan. Semua aja ini sering. Kadang-kadang kita tahu, tapi kadang-kadang untuk mengamalkan susah. Kenapa? Iman kita ini yang bermasalah. Ya. Seolah-olah di akhirat itu sudah aman saja. Kita tahu ini mati, dikubur aman perasaan kita. Rasulullah memberikan solusi begitu. Ini yang pertama ya, untuk menghindari maksiat dan dosa ini, masya Allah. Kita senantiasa, ini kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Kesalahan yang kedua, kita sering menyia-nyiakan waktu. Ini termasuk kesalahan. Bagi orang-orang beriman, ini kesalahan yang fatal. Waktu kita, ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waktu kita bertanggung, waktu ini modal dari Allah. Kalau modal ini tidak kita gunakan sebaik mungkin, antara dua, kalau tidak rugi, beruntung. Namanya modal. Kadang-kadang ludas tidak bisa balikkan modal aja tidak bisa dibalikkan. Kalau transaksi kita ini lagi transaksi dengan Allah. Allah yang akan membeli. Harganya surga. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Waktu kita nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah sudah berikan waktu kepada kita. Umur ini waktu. Waktu luang itu bagian daripada waktu. Kita harus mikir jamaah rahimakumullah, karena semua akan dibeli oleh Allah. Ada harganya semua, tidak ada yang tidak dihargai oleh Allah. Semuanya ada harganya. Sampai tidur pun itu ada harganya. Makan saja ada harganya. Jangan sampai makan kita tidak dianggap oleh Allah. Jangan sampai tidur kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Waktu ini sangat penting. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Kita banyak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Bukankah Rasulullah mengatakan di antara ciri baiknya orang-orang yang beriman itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara baiknya keislaman seseorang itu ya, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baik untuk dunianya, lebih-lebih untuk akhiratnya. Maka kita harus isi waktu kita ini dengan hal yang bermanfaat ya. Terlebih-lebih ya, waktu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Salah satu akan ditanya oleh Allah adalah an-umrihi, tentang umur kita. Fima afnah, kau habiskan untuk apa? Siapkan jawabannya dari sekarang ya. Siapkan masing-masing. Nanti akan ditanya oleh Allah. Jalannya kita pergi mancing, itu ditanya. Jangan dikira tidak ditanya. Tapi tidak masalah, mancing itu asal niatnya lurus. Dapat ikan sedekah. Yang penting diluruskan niatnya. Ya. Ada sunnahnya, mulai mancing bismillah. Pasang umpannya aja tidak bismillah, bagaimana mau berkah? Sia-sia jadinya kehidupan kita. Waktu kita mancing sia-sia. Bukan dilarang, ya, tidak ada pelarangan, silakan saja. Tapi adabnya itu yang diperhatikan. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang sering kita lakukan adalah sering melakukan berbicara, melakukan hal-hal yang tidak berguna, bahkan lebih banyak porsinya kita ini melakukan hal-hal yang sepele daripada yang bermanfaat. Ya. Terlebih-lebih ini kita akan saksikan sebentar lagi ya, untuk mengisi kemerdekaan kita ini. Mohon maaf, para pejuang kita sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk menjadikan Indonesia ini merdeka. Namun saya pribadi banyak perbuatan ya, hal-hal untuk mengisi kemerdekaan kita ini dengan sesuatu yang kurang bermanfaat.
Bahkan kadang-kadang menyalahi agama. Padahal yang perjuangkan kemerdekaan itu ulama banyak. Ya, ulama banyak. Salah satu contohnya, yang contoh kecil kadang-kadang ini perlu kita rubah. Ya, contoh kecil, makan keropok. Tidak dilarang sih makan keropok, tapi caranya berdiri sudah diikat begini. Tidak ada kerja, tidak ada faedahnya sama sekali itu. Perbuatan dia ada faedahnya. Coba duduk, makan keropok, duduk, suruh baca bismillah seduluan, siapa yang hebat. Ya. Suruh baca bismillah, makan. Kalau perlu disiapkan mihun di depannya. Siapa yang duluan habis, itu yang juara satu. Ada nilai pendidikannya, ini kadang-kadang tidak ada nilai pendidikannya. Tidak ada nilai pendidikannya. Bikin lomba yang ada pendidikannya apa? Anak-anak sudah dikasih. Jangan tanyakan anak-anak sekarang ini. Kalau kita dulu masih ingat saya, menteri-menteri pun dihafal dulu. Zaman-zaman kita itu menteri, siapa aja presiden, menterinya itu sih disuruh hafal. Kalau sekarang ini tanyakan saja, tidak ada yang tahu. Presidennya aja, presidennya saja mungkin dia tahu. Itu disuruh hafal, disuruh lombakan. Coba dikasih ini, lombakan. Kan lebih bermanfaat. Kadang-kadang ini kita isi ya, kemerdekaan kita dengan hal-hal yang tidak banyak yang tidak bermanfaat. Ya, bahkan rebutan lomba naik itu bukan dari Indonesia sebenarnya ya. Kalau kita mau telusuri sejarahnya, apa namanya yang pohon naik pinang itu yang berebut ini bukan dari Indonesia sebenarnya, dari orang Belanda dulu. Dia yang menjajah kita ikuti juga permainannya. Ya, coba cari yang permainannya yang mendidik, yang membuat kita, bahkan yang paling menyedihkan kalau kita lihat di TikTok untuk merayakan kemudian itu termasuk sia-sia. Laki-laki pakai baju perempuan gerak jalan untuk ditawakan, wallahi demi Allah dalam Islam itu haram hukumnya. Tidak boleh laki-laki berpenampilan perempuan. Mau bermain-main kah dia? Tidak boleh dalam agama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hati-hati. Niatnya mau nyuruh orang supaya kita tertawa sih sebenarnya. Salah. Kadang-kadang ini banyak yang kurang bermanfaat. Hanya nasihat untuk diri saya. Makanya saya malas nonton kadang-kadang. Terlalu apa namanya? Ya, tidak mendidik ya, untuk anak-anak kita. Nah itu ya, jadi ini kesalahan-kesalahan sering berulang. Maka bagaimana kita isi waktu kita supaya waktu kita penuh dengan berkah, waktu kita ini hari tambah berkah ya, supaya hidup kita ini bernilai dan bermakna ya. Yang pertama ya, dan ini harus dibudayakan membaca ya. Tapi apa dulu? Karena tidak semua yang kita baca itu mendatangkan keberkahan ya. Kita Indonesia ini budaya membaca ini kurang. Bahkan dari ustadznya sampai jarang juga membaca. Kita kurang baca. Kalau jamaah tabligh alhamdulillah pas keluar itu alhamdulillah baca terus. Tapi kalau di rumah tanyakan saja, jarang kita baca. Apa yang kita baca? Bacaan yang penuh mengandung berkah, yang mendatangkan kebaikan pada diri kita itu pertama Al-Quran bagi kita orang Islam. Untuk mengisi hidup kita ini Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Bacaan harian kita. Karena Al-Quran ini kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, ya, mubarakun, penuh berkah di dalamnya. Ini Allah yang mengatakan. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian apa? Tadabbur, memperhatikan, memikirkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang cerdas itu mendapat pelajaran. Al-Quran. Saking berkahnya Al-Quran ya, kalau dibaca, Abu Hurairah menceritakan, ini jamaah rahimakumullah, ini harus kita perhatikan khusus Al-Quran. Karena Al-Quran, kenapa? Al-Quran ini akan menghujjah kepada kita demi Allah ya. Al-Quran itu akan menghujjah. Tahu hujjah?
Kan Al-Quran ini bisa menjadi penyelamat kita, bisa menjadi syafaat kita. Tapi Al-Quran itu bisa jadi kebalikan. Dia akan menghujah kita. Makanya Al-Quran itu kalau kita jadikan di depan, dan kita ikut kemana Al-Quran, selamat. Tapi kalau Al-Quran di belakang, bahaya. Al-Quran akan tendang kita. Dia akan jadi hujah kepada kita. Abu Hurairah menceritakan bagaimana keberkahan Al-Quran. Ini terhadap benda mati. Al-Quran ini kalau dibacakan, dibaca saja Al-Quran ini, keberkahnya apa? Dibaca di rumah. Rumah itu benda mati, benda hidup. Ya. Abu Hurairah mengatakan, kalau Al-Quran dibaca di rumah nih, kita istiqomah di rumah membacanya, apa akan dikasih oleh Allah? Ya, akan dikasih oleh Allah, rumah orang itu akan terasa luas. Orang yang baca Al-Quran dalam rumahnya itu akan terasa luas rumahnya. Mungkin rumahnya 6 kali 6. Sudah rumah 6 kali 6, anaknya 12 lagi. Bisa terjadi. Tapi kalau dia baca Al-Quran, diisi dengan Al-Quran, ya. Saya tidak sudah sebut, ada nama seorang ustadznya. Dia punya anak 12, anaknya banyak anaknya. Rumah-rumah nyewa. Ustadz, dia paham arti kehidupan ini, dia paham. Ya. Hidupnya di dunia ini bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Anaknya 12. Rumahnya kecil, nyewa lagi. Masya Allah. Tapi yang uniknya, setelah besar ini semua anaknya hendak tinggal di rumah itu. Ada yang mondok ke situ, ada yang ke sini. Sudah jadi ustadz, hendak lagi punya sendiri. Saking berkahnya. Kenapa yang dilakukan? Di Al-Qur'annya, di rumahnya itu hidup dengan Al-Qur'an. Hidup Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Keberkahan, rumahnya terasa luas, bahkan mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Rumah terasa luas, ya, malaikat akan hadir, setan akan lari, dan banyak kebaikan di dalamnya. Ini kata Abu Hurairah. Kalau baca Al-Quran, ini keberkahan Al-Quran. Sebaliknya kalau kita tak acuh dengan Al-Quran, Al-Quran jarang di rumah, coba saja. Sebesar apapun rumah itu rasanya sumpah. Coba saja. Sempit. Dan ini sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang tidak mengingat Allah, tidak baca Al-Quran, tidak zikir di rumah itu akan terasa sempit. Dadanya yang sempit, bukan rumahnya sebenarnya. Ya, dadanya sempit. Ya. Bagaimanapun dia mau perbesar, tetap juga sempit. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, luar biasa. Maka tidak usah takut yang punya rumah, ya, yang besar kalau diisi dengan Al-Quran, tidak usah takut. Ya. Kadang-kadang nelpon, Ustaz, ruqyah ke rumahku nih. Masa kita minta diruqyah rumahnya. Coba dia sendiri yang baca Al-Quran di dalamnya. Ustaz itu sekali aja baca situ, sisanya dia yang diam. Coba baca Al-Quran setiap hari. Rasulullah sudah mengatakan setan itu akan lari kalau dibacakan Al-Quran dalam rumah. Percaya enggak kata Rasulullah? Nah, maka ini hiasi hidup kita ini membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, Al-Quran ini harus kita selesaikan. Paling lambat itu sebulan sekali harus khatam. Nah, kalau kita jujur sekarang ini, masing-masing pernahkah khatam 1 bulan sekali? Kalau 1 bulan sekali, insya Allah bisa kita 1 juz setiap hari. Karena Rasulullah pernah ditanya berapa hari harus menyelesaikan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan fisyahr, dalam 1 bulan. Kalau Al-Quran 30 juz, maka harus 1 juz setiap hari. Luangkan waktu kita untuk Al-Quran, khusus untuk Al-Quran. Coba saya praktikan, berkah hidup orang itu, ya. Berkah, kehidupannya berkah, rumah tangganya berkah, anak-anaknya penuh dengan kebaikan. Coba saja, karena itu mengundang berkah. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Maka Rasulullah menghatamkan Al-Quran 20 hari. Kalau 20 hari berarti kita harus setiap hari itu 1 juz setengah. Kata sahabatnya, sanggup saya Rasulullah. Nah, kalau begitu 15 hari kata Rasulullah. Kalau 15 hari berarti 2 juz setiap hari.
Kata sahabat, ya sanggup saya lebih dari itu ya Rasulullah. 10 hari kata Rasulullah. Kalau 10 hari berarti 3 juz setiap hari. Sahabat ini mengatakan, sanggup saya lebih dari itu seminggu, sepekan sekali. Jangan kurang dari kurang dari itu. Harus seminggu. Ya, insya Allah dalam seminggu itu 5 juz lah, 4 juz setengah setiap hari. Kita hatam Al-Quran. Harus dihatamkan Al-Quran. Bagi yang belum bisa ngaji, wajib belajar. Yang sudah bisa belajar untuk membacanya. Abu Hanifah mengatakan kalau Abu Hanifah nih minimal setahun itu 2 kali hatam. Ya, kalau mau hidup berkah itu hatamkan Al-Quran 2 tahun, 1 tahun 2 kali. Penghatam. Kalau Ramadan bisa hatam 3 kali, selamat. Ini Ramadan saja sekali tidak hatam kadang-kadang kita. Tidak tembus. Ya. Kalau bisa 2 kali Ramadan, alhamdulillah, artinya sudah tercukupi. Ya. Kalau tidak bisa selesai, hutang. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Membaca. Ini bacaan yang mendatangkan keberkahan. Yang kedua, yang harus kita lakukan baca apa? Taruh di rumah kita, katanya cinta dengan Rasulullah. Taruh di rumah kita, di rak kita kitab-kitab hadis Nabi. Mau yang paling sahih silahkan, Bukhari, Muslim. Setiap hari itu dibaca satu hadisnya. Ketika kita baca itu rasakan seolah-olah baginda Rasulullah lagi berbicara dengan kita. Baca saja dulu, pahamnya nanti. Cari berkahnya, insya Allah berkah. Karena dua ini Al-Quran dan Sunnah ini harus dipelajari. Baca saja dulu. Nanti kalau ada ustaz ceramah itu, oh sini pernah saya baca, baru bisa paham. Pas baca mungkin belum paham, tapi nanti ketika dengar di luar, itu kan pernah kita baca, ada bayangannya. Baru kadang-kadang kita tahu, oh ini arahnya. Paham. Baca saja. Saya mau tanya ini, ada enggak kitab hadis di rumah? Katanya cinta dengan Rasulullah. Aku cinta. Kitab hadis enggak ada. Kalau enggak bisa Bukhari, Muslim, yang paling standar itu Riyadhus Shalihin. Kitab tentang fadilah keutamaan beramal. Baca. Enggak usah banyak. Luangkan waktu 2 menit. Satu hadis saja baca. Setiap hari. Dengan keluarga. Perdengarkan. Kalau enggak ada itu juga, yang paling kecil dah duluan. Apa itu? Arba'in An-Nawawi. 40 hadis itu dibaca itu, diulang. Kalau bisa dibaca Arba'in ini, kalau dikaji itu 1 tahun tidak selesai. Karena Imam Nawawi mengumpul ini pondasi-pondasi pokok-pokok agama. Itu kalau dikaji disarah para ulama itu 1 tahun tidak selesai. Bab tentang niat saja bisa menjadi kitab yang besar ulama. Hadis pertama itu bisa menjadi berjilid-jilid itu. Kalau disarah. Baru innamal a'malu binniyat. Saking luasnya. Itu kita baca kitab hadis. Nah, ini harus ada di rumah. Yang kedua yang harus ada di rumah kita supaya penuh dengan keberkahan hidup kita ini apa? Taruh kitab sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah. Ini kalau kita malas kadang-kadang ini penting kita baca. Bagaimana kita akan tahu perjuangan, pengorbanan baginda Rasulullah. Kalau sejarahnya saja jarang kita baca. Karena tidak mungkin kadang-kadang kita mau mau duduk di masjid itu kan jarang. Luangkan waktu kita baca sejarah itu enak. Dinikmati perjalanan hidup Rasulullah. Dari kecil, dari mengembala, pengorbanannya. Itu saja belum kita banyak paham. Terus yang kita baca apa? Baca zikir-zikir yang datang dari Rasulullah SAW. Ada kitab zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi, judulnya Al-Adhkar. Zikir-zikir dari Rasulullah. Itu taruh di rumah kita. Ada masalah, cari saja doanya bagaimana, nanti ada tuntunannya ya. Kalau punya masalah beban tidak ada selesai ujung-ujungnya, nanti ada di situ diajarkan, dibacakan sejarah siapa? Nabi Yunus alaihissalam ya. Orang yang sakit tidak kunjung sembuh, nanti di situ ada ditaruh doanya siapa? Nabi siapa nama? Yang sakit Nabi Ayub.
Doanya sederhana tapi Masya Allah luar biasa kalau didalami. Pendek-pendek doanya. Mungkin yang tidak punya keturunan, bertahun-tahun nikah. Di situ ada Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada doanya itu. Dikumpulkan di situ. Kita harus cari. Dan tidak jauh beda permasalahan hidup kita ini seperti orang dulu. Ya putar-putarnya di situ saja. Maka solusinya doa. Kenapa doa? Karena doa ini cara untuk kita bergantung di hadapan Allah. Makanya doa ini mukhul ibadah, kata Rasul. Ad-doa mukhul ibadah. Doa ini intisarinya ibadah. Ya, intisarinya ibadah. Itu harus ada. Ya. Yang pertama Al-Quran yang dibaca. Yang kedua baca sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak sekali kitab-kitab hadis, ada Riyadhus Shalihin, ada Bukhari, ada Muslim, nanti ada fadilah-fadilah amal yang memuat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang selanjutnya kita baca sirah perjalanan hidup Nabi. Kalau bisa ditambah dengan sirah perjalanan para sahabat, perjuangan sahabat yang mendampingi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika baca doa-doa yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari Al-Quran. Banyak sekali. Silakan nanti beli buku Azkar, namanya Al-Azkar, kitab-kitab zikir nih. Tuntunan dari Rasul, tebal ya. Kalau terjemahannya tebal, kalau Arabnya agak tipis lah begitu. Itu bacaan, cari. Supaya apa? Supaya berkah. Nah, selanjutnya supaya berkah hidup kita, jamaah rahimakumullah, yang harus kita baca, jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan petang, karena zikir itu benteng kekuatan kita yang hari ini kita lemah terhadap itu. Ya. Padahal musuh kita bergentayangan. Ya. Siapa musuh kita? Syaitan. Dan tidak ada yang paling membentengi kita dari musuh kita ini kecuali kekuatan zikir. Musuh kita senantiasa mau membelokkan kita. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Bagaimana supaya kita dibentengi dari itu semua? Ya. Dari kekuatan-kekuatan buruk syaitan, maka jalan satu-satunya adalah perbanyak zikir, khususnya pagi dan petang. Khususnya pagi dan petang. Kita ada, kalau tidak bisa semuanya, ambil yang penting-pentingnya karena banyak sekali. Kalau melihat sini bisa dibaca di Al-Azkar, diambil mana yang siap kita untuk penjagaan dibaca. Yang penting jangan tinggalkan setiap pagi dan sore itu ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu dibaca 3 kali. Ayat kursi ya sekali, 3 kulnya ini 3 kali. Ya. Baru bisa kalau apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Sayyidul istighfar dibaca juga sekali di situ. Silakan ya, cari banyak sekali sekarang ini sudah dikumpulkan oleh ulama ya, zikir-zikir pagi dan petang. Kalau biasanya di Al-Fatah itu ada Ustaz Marzuki itu membaca sebelum dia mengisi pagi itu kumpulan-kumpulan zikir yang dibaca pagi dan petang ya. Zikir apa yang dibaca biasanya itu kan banyak itu. Insya Allah kurang lebih 10 menit atau 15 menit baru selesai kalau lancar. Itu jangan ditinggalkan karena kata para ulama zikir pagi dan petang ini ibarat baju besi. Makin kuat kita berzikir, insya Allah tidak ada satu keburukan pun yang bisa menembus ke dalam diri kita. Itu sudah janji. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, yang harus kita perhatikan dalam hidup kita supaya penuh keberkahan adalah ya jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Usahakan kerjakan sholat 5 waktu itu sesegera mungkin pada waktunya. Kalau sudah azan segera. Karena ketika kita segera berarti ini kita menomorsatukan Allah. Insya Allah akan berkah hidup kita. Sudah janji ya, kalau kita baca nanti di fadilah amal ya, itu siapa yang memelihara sholatnya di awal waktu di mana azan dikumandangkan, itu dia dengan bercara berjamaah itu ada 5 kemuliaan 5 kemuliaan akan diberikan. Dunia ini, kehidupan dunianya itu akan diberi apa? Kebaikan oleh Allah. Dunianya akan baik.
Bukan kaya ya. Kan ada kadang-kadang, Ustaz saya sudah sholat ini bertahun-tahun tapi tidak kaya-kaya. Sholat itu bukan untuk jadi orang kaya. Urusan kaya miskin itu sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Aturannya yang paling kaya sekarang ini yang berangkat sebelum subuh, pulang sebelum maghrib. Karena habis waktunya untuk dunia, tapi tidak kaya-kaya. Kaya ini urusan Allah. Tugas kita cuma ikhtiar sebagai ibadah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat itu nomor 1. Allah akan mengangkat kesempitan dalam hidupnya. Allah akan mengangkat di barzahnya. Makanya kata ulama itu 5 alam diselesaikan dengan salat kalau benar. 5 alam bahasanya, dunia, barzah, ya. Mana lagi? Nanti di mahsyar, ketika hari perhisaban, ada di sirat, ujungnya nanti surga. Ini kalau sholat benar itu insya Allah aman. Kenapa kata Rasulullah, Allah akan angkat kesempitan hidup, bukan masalah kaya. Allah akan kesempitan hidupnya diangkat, ya. Kuburnya akan diangkat, siksa kubur, diberi catatan amal dari tangan kanan nanti ketika dia mahsyar di hari perhisaban, ya. Apalagi melewati sirat secepat kilat, dan ini jambatan sebelum kita masuk surga, terakhir masuk surga tanpa dihisab. Tapi perbaiki dulu salat kita ini. Kerjakan salat, sallu kama raaitumuni usolli. Kerjakan salat sebagaimana Rasulullah kerjakan. Usahakan khususnya laki-laki ini jangan tinggalkan masjid. Ya, jemaah yang ada di sini insyaallah ramaikan masjid kita di mana saja, bawa anak-anak kita yang laki-laki. Insyaallah berkah hidup kita ya. Enggak usah cari berkah ke Jakarta ya. Nabung banyak-banyak ya. Mau jalan-jalan cari berkah, tuh datangi masjid. Karena tempat pertama kali turunkan berkah itu masjid. Bahkan Al-Qur'an itu berkah, baca saja Al-Qur'an berkah hidup kita ini. Cari berkah ke Jakarta gitu. Padahal berkah itu ada di depan kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jaga sholat kita dan jaga sholat sunnah rawatib setelah yang 5 waktu. Kalau tidak 12 minimal 10. Kalau tidak sanggup 12-nya 10. Jangan tinggalkan sholat qiyamul lail, sholat tahajudnya ya. Jangan tinggalkan sunnahnya, khususnya qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini insyaallah akan membuka banyak kebaikan, keberkahan dalam hidup kita. Selanjutnya yang harus dijaga insyaallah supaya berkah hidup kita ini, banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak sedekah. Biar miskin banyak-banyak sedekah. Jangan takut dengan sedekah ya. Makin miskin makin banyak sedekah. Karena insyaallah di akhirat kita akan jadi kaya. Artinya sesanggupnya, bukan habis-habisan enggak. Sesanggup-sanggupnya ya. Rasulullah itu kalau tidak ada bisa dengan sepotong kurma. Kalau sepotong kurma bisa digunakan untuk sedekah, atau seteguk air bisa digunakan untuk sedekah. Ada orang lewat kepingin minum, kasih dia segelas 2 gelas. Nah, itu kalau ikhlas Masya Allah. Bahkan 1 rupiah atau 1.000 rupiah itu bisa mengalahkan 1 juta. Kalau dia ikhlas. Kita tidak tahu, maka banyakin sedekah. Tidak perlu banyaknya, tapi kontinunya. Insya Allah banyak sekali manfaat sedekah ini, perubahan dalam hidup kita, dari kesehatan kita, keluarga kita, dan yang lain-lainnya. Ya. Sudah janji tentang rezeki kita, sudah banyak sekali disebut dalam sunnah. Ya. Tinggal kita praktek atau tidak. Dan terakhir, jamaah rahimakumullah, supaya kehidupan kita berkah, yang harus kita lakukan masing-masing kita, ya, yang hadir ini, ya, yang harus betul-betul diperhatikan adalah jaga keluarga, diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ya. Ini tanggung jawab kita. Sekali lagi tanggung jawab kita sebagai suami ya terhadap keluarga ini, bukan pokoknya yang bukan memberi makan minum, bukan itu. Itu ya juga, tapi yang paling poin itu jaga mereka dari azab Allah. Karena tanggung jawab besar. Tugas kita sama-sama. Bagaimana caranya menjaga? Tanamkan nilai-nilai agama dalam rumah kita.
tanamkan nilai-nilai agama. Maka cara paling baik, efektif di rumah itu dijadikan majelis ilmu. Bagaimana caranya? Saya ulang kembali, baca Al-Quran, baca fadilah amal. Itu semua akan mendatangkan ilmu. Ya. Baca saja, insya Allah dijadikan majelis ilmu di rumah kita. Duduk bersama, insya Allah rasakan saja ya. Yang belum nikah, nanti nikah itu dibikin target tuh. Di rumah itu harus hidup agama. Insya Allah yakin demi Allah berkah. Insya Allah mampu walaupun 4x4 rumahnya, insya Allah dia akan mampu mengatakan baiti jannati, rumahku surga bagiku. Kapan ini terjadi? Ketika hati kita, ya, gerak kita ini semuanya untuk Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jamaah rahimakumullah, ya itu sedikit ya tentang supaya kita ini hidup kita tidak sia-sia, hidup kita mendatangkan keberkahan. Perjalanan hidup kita ini mudah-mudahan penuh dengan nilai dan makna, dan pendeknya, ya pendek kata artinya puncaknya yang kita inginkan. Mudah-mudahan dari tidur sampai tidur kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.